Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adriana Darwis, CGP angkatan 10 dari SMA Besar Lampung Tengah. Di sini saya akan membuat video tentang observasi kelas, di mana dimulai dari pasca praobservasi, kemudian tentang observasi dan pasca observasi. Dalam pembuatan video ini saya akan dibantu oleh rekan saya, rekan sejawat saya yang pertama. Silakan ibu perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Desi Alamia. Saya mengaku mata pelajaran. Baik, itu perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan di video yang akan kami tunjukkan setelah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ya sih kita di sini dalam rangka observasi ya. Jadi saya nanti akan bertanya sedikit tentang nanti apa yang akan kita diskusikan. Dan saya juga nanti akan observasi bukan dari kelas sisi ya. Siap. Baik Bu, sebelum kita observasi di kelas, saya ingin tahu tujuan pembelajaran apa? Tujuan adalah juga mampu mengukur laju Siswa mampu membuat kemudian area pengembangan yang sudah dicapai dari nanti pembelajaran itu yang akan kita masalahnya kan kayak gini ya. 11 tingkat kemampuan belajar siswanya saya bilang ya apa saya di sini kalau menerapkan belajar ya pembelajaran berkegiatan ya saya mencoba dengan materi yang beda ada materi itu managing mereka kayak tulisan itu konsepkan tugas yang jadi ibu sudah mempersiapkan ya Bu ya rasanya. Baik, selain pembelajaran berkegiatan nanti apa lagi? ini juga yang sedang saya coba sedang saya lakukan itu pengembangan Disiplin positif. Kemudian strategi yang ibu persiapkan nanti untuk pembelajaran di kelas yang akan kita observasi seperti apa? Misalnya strategi strateginya nanti penugasan materi saya karena ini kan materinya ya saya menyediakan beberapa materi kemudian mereka belajar kemudian penjelasan kemudian penugasan penugasan mungkin ada beberapa hal yang disampaikan sebelum kita observasi kelas. harapannya dengan saya menerapkan pembelajaran Baik, kalau itu nanti kita kembali kelas untuk melakukan observasi. Ini kan baru observasi di kelas, kita baik, terima kasih teman Desi sampai jumpa di kelas.
Sabar kok. Terus sini ya. Minat materi sebelumnya, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu indikatornya adalah terjadi peningkatan
dan jelaskan dalam suatu wilayah yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi. Oke. Your Oke. Menyambung materi sebelumnya tentang pertumbuhan ekonomi, yang sekarang kita akan bahas adalah cara mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Cara mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Tadi dikatakan bahwa indikator keberhasilan pertumbuhan ekonomi itu adalah apabila terjadi peningkatan B, B, B atau peningkatan produk domestik bruto. Ini barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara sebagai lalu bagaimana Kak dengan cara mengukur laju pertumbuhan ekonomi? Oke. Ada yang bisa jawab bagaimana cara mengukur laju pertumbuhan ekonomi? Pendukungnya. Kamu nggak ada pendukungnya? Oke. Oke, selain materi yang bisa kamu pelajari dari buku juga share materi di JPR. Ada dalam bentuk materi dalam bentuk video. Jadi bagi kalian yang ingin menggunakan video untuk belajar boleh buka materi JPR. Silakan dipelajari cara mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Pelajari nanti kita bahas bersama. Oke? Silakan boleh dibuka BCR-nya bagi boleh dibuka bukunya bagi yang mau menggunakan buku. Peringatan dan kesepakatan kita apa? Menggunakan HP belajar. Boleh kan? Silakan boleh dibuka HP-nya bagi yang mau menonton video. Ada di sekarang lagi pada ekonomi. Silakan cara mengukur laju pertumbuhan ekonomi.
dibagi PDB satu kali 100. Laju pertumbuhan ekonomi PDB maksudnya apa? Laju pertumbuhan yang kita cari tahunnya. PDB min 1 berarti tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya. Kemudian dibagi PDB tahun sebelumnya dikali 100. Oke. Coba Davi. Coba Davi jelaskan kembali gimana cara mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Ini apa Davi? PDB tahun yang kita cari, laju pertumbuhan pada dicari, dikurangi PDB 1 tahun sebelumnya dibagi ya PDB 1 tahun sebelumnya kali 100%. Oke. Kalau misalnya Ibu kasih contoh soal, misalnya tahun 2019 dan tahun 2020 PDB-nya PDB 1.000 miliar misalnya miliar. Tahun 2020 PDB-nya 1.500 miliar. Berapakah laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020? Ini soal satu soal. Oke. Tahun 2019 PDB-nya 1.000 miliar. Ini kita anggap negara N lah ya. Negara apa? Negara N. Negara N punya data tahun 2019 PDB-nya 1.000 miliar. Tahun 2020 1.500 miliar. Yang ditanya PP tahun 2020. Apa Najwa? Berapa? 50% langsung bisa menjawab. Oke, ya, 50%. Coba Najwa kerjakan di depan. Ya, jadi Najwa udah bisa jawab, berarti kan Najwa sudah tahu jawabannya. Ada yang lain mau mengerjakan ke depan? Gimana caranya Najwa dulu sampai dapat 50% karena Najwa kan 50% laju pertumbuhan ekonominya. Dapatnya dari mana? Atau kita bahas bersama, Najwa mau ke depan? Ayo, kenapa nggak mau nak? Yuk, kita cari, kita masukkan dalam rumus ya. PP-nya PDB yang tadi kan tahun 2020, berarti PDB nya berapa? 1.500 dibagi PDB min 1 berarti tahun sebelumnya tahun berapa? 2019 berarti dikurangi 1.000. Skornya berapa ini? 1.000 kali 100%. 1.500 kali 1.500 dibagi 1.000 kali 100%.
Benar jawabannya. Anggarannya berapa? 50%. Berarti laju pertumbuhan ekonominya tahun 2020 sebesar 50%. Paham? Oke. Tadi kan di video sudah dijelaskan. Kemudian di referensi buku yang sudah Ibu bagikan di situ juga ada. Ada pertanyaan mengenai cara mengukur laju pertumbuhan ekonomi? Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, coba Ibu akan berikan tugas mandiri. Oke, akan saya bagikan tugasnya di grup WA. Ya, WA. Boleh dibuka HP-nya? Oke. Tergantung keinginan kalian. Saya suka kalian cara belajar kalian sukanya dengan yang audio mendengarkan, ya boleh kalian buat video kemudian kalian sampaikan, silakan gitu kan. Atau dengan ada yang suka dengan kinestetik, ada yang membuat estetik. Ini tergantung apa yang suka visual, bisa buatlah koran. Silakan dikerjakan. Hari ini apa yang kita pelajari? Sekarang laju pertumbuhan ekonomi. Bagaimana caranya? Apa gimana? Ya, PDBT kurang PDBT satu per PDBT satu kali 100%. Tadi cara mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Oke, artinya apabila PDB tahun ini lebih besar dari tahun sebelumnya berarti terjadi apa? Kenaikan. Ya, terjadi karena kalau PDB tahun ini lebih kecil daripada PDB tahun sebelumnya, berarti terjadi Penurunan. Oke, kalian hebat, bisa semua ternyata sudah bisa. Oke, kita akhirnya untuk tugas bisa dikumpulkan di grup WA. Jadi hari ini sehat ya. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adriana Darwis, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Tertinggi Besar Lampung Tengah. Di sini saya akan melakukan coaching pasca supervisi dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Ferdesi. Silakan perkenalan Ibu. Perkenalkan, saya Ferdesi Hanafia, pemangku makroekonomi. Kemarin supervisinya di kelas 11
coaching pasca supervisi ini akan diamati langsung oleh supervisor, yaitu PP kami, yaitu Bapak Ali Miarto. Silakan Pak, kenalan Pak. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Miarto Toyo. Saya punya tugas di SMK Negeri 2 Terbang Besar. Kali ini bertindak sebagai pengajar praktek dari Ibu Agrina. Berikutnya dilanjutkan Bu Agrina. Terima kasih Pak Arin dan Bu Ferdesi. Baik, kita mulai coaching pasca supervisi kita ini, di mana kemarin kita sudah melakukan supervisi di kelas, yaitu observasi kelas. Kemudian sebelumnya kita juga sudah melakukan coaching observasi. Baik Bu Ferdesi, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Terima kasih. Sehat ya Bu ya? Sehat. Kemarin kita sudah supervisi, sudah 2 jam pelajaran. Kemudian dari perform Ibu kemarin itu bagaimana perasaan Ibu ketika saya amati gitu? Ketika Bu Agrina mengamati cukup sedikit merasa nggak pede sih sebenarnya, Kenapa, Ibu? Karena takut dalam kegiatan pembelajaran itu emang tidak menunjukkan apa yang saya harapkan. Di awal itu kan saya berharap bagaimana sih caranya memenuhi kebutuhan murid dengan pembelajaran berdiferensi gitu kan, dan hasilnya ternyata ya Ibu Agrina bisa lihat sendiri seperti apa. Jadi Bu merasa masih ada sedikit kekurangan gitu ya Bu ya? Iya. Apa yang Ibu merasa masih ada sedikit kekurangan itu, apa yang membuat Ibu menilai demikian gitu? Ternyata kebutuhan siswa itu banyak yang tidak tercover dengan apa yang saya berikan, materi yang saya berikan. Kemarin kan saya memberikan materi dalam bentuk video, kemudian dalam bentuk tertulis di buku gitu kan, dan ternyata anak-anak lebih banyak yang memilih dari buku gitu kan, dari buku malah video nggak banyak nonton gitu. Jadi bisa dianalisa bahwa kebutuhan di kelas itu ternyata mereka tidak merespon video yang saya buat gitu lah, video yang ada gitu. Kemarin kan di kelas sesuai dengan observasi, Ibu kan kemarin ingin mengembangkan lebih dalam tentang pembelajaran diferensiasi ya. Pembelajaran diferensi dan penerapan disiplin positif. Disiplin positif yang saya itu. Kemudian Bu merasa belum sepenuhnya berhasil seperti Belum itu. sepenuhnya berhasil dari yang saya berikan, apa sih materi yang saya berikan, ternyata belum bisa membuat mereka sepenuhnya belajar serius gitu. Masih mungkin ada kebutuhan dari yang lainnya yang belum saya cover mungkin ya Bu ya, gitu. Atau emang kondisi kelas 11F ini anak-anaknya itu kan kemauan belajarnya masih kurang ya, dan ketika saya melakukan pembelajaran diferensiasi ternyata belum menjadi hal yang solutif. Padahal saya sudah memetakan kebutuhan siswa, tapi ternyata yaitu mungkin solusinya bagaimana saya memotivasi mereka ya, selain dari pembelajaran diferensiasi untuk punya kemauan untuk belajar. Dan penerapan disiplin positif pun sudah berjalan 2 bulan ya ini. Kami sudah berkeyakinan di kelas, tapi masih aja mereka masih belum bisa muncul dari dalam untuk menjaga kebersihan kelas dan tepat waktu masuk. Masih ada beberapa siswa yang belum bisa komitmen dengan kegiatan kelas yang kita buat. Terus dari beberapa kekurangan yang Ibu rasa tadi ada yang belum bisa sepenuhnya berhasil itu, Ibu punya solusi sendiri atau aksi sendiri nggak untuk kedepannya supaya lebih baik gitu? Yang ingin saya perbaiki dari pembelajaran ya Bu ya, dari pembelajaran itu mungkin saya
harus mengenal kebutuhan siswa lebih baik lagi. Kemudian saya dalam penyiapan kondisi belajar di awal mungkin harus lebih saya motivasi lagi anak-anak agar mereka siap untuk belajar gitu kan. Kemudian penerapan disiplin positif yang sudah coba saya jalankan dari awal semester dengan membuat keyakinan kelas, mungkin harus lebih saya motivasi anak lagi dari dalam, karena mereka sepertinya sudah banyak yang melupakan dengan keyakinan kelas. Akhirnya kejadian terlambat masih ada, kemudian kelas yang masih kotor, sebelum belajar masih kotor masih terjadi. Nah itu mungkin perlu saya lakukan seketika terus mungkin ya Bu ya, dengan anak-anak yang banyak, beberapa yang masih belum komitmen dengan keyakinan kelas. Jadi untuk perbaikannya, Ibu rencana tindak lanjutnya yang akan Ibu lakukan selanjutnya itu kan tadi dengan segitiga restitusi. Kemudian Ibu akan melibatkan siapa gitu? Mungkin saya akan komunikasi dengan guru-guru yang mengajar di kelas tersebut ya Bu ya, apakah masalah belajar sama yang seperti saya alami ketika pembelajaran saya. Nah dari situ bisa nanti saya bisa refleksi, kemudian saya mencari solusi untuk memperbaiki kondisi belajar agar anak-anak ini mau untuk belajar, karena 11M ini kan kemauan belajarnya masih kurang, atau mungkin saya belum bisa membaca kebutuhan belajar siswa gitu. Nanti akan saya komunikasikan dengan guru-guru di kelas tersebut yang mengajar di kelas tersebut agar saya bisa lebih baik lagi dalam pembelajaran. Baik Ibu, kalau boleh tahu apa alasan yang mendasari Ibu sehingga Ibu merasa kelas itu kurang bagus gitu? Karena pada saat saya memberikan materi, anak-anak masih juga nggak fokus untuk belajar Bu. Jadi mereka yang masih nyantai, terus bahkan ada yang main HP. Saya sediakan video, bukan videonya ditonton, malah mereka main HP gitu kan. Ada yang juga tidak mau belajar, masih ngobrol dengan temannya gitu. Walaupun beberapa anak ya ada yang belajar, kondisi belajar yang baik gitu. Jadi seperti itu ya Bu ya. Saya ingin memberikan sedikit penilaian saya. Saya ingin menilai performa Ibu kemarin di kelas. Mungkin Ibu bisa mohon izin untuk menyampaikan Ibu ya. Menurut penilaian saya, performa Ibu kemarin di kelas itu sudah bagus. Ibu sudah menunjukkan pembelajaran berdiferensiasi dan budaya positif yang sesuai dengan yang Ibu inginkan. Mungkin sedikit kekurangannya karena pengkondisian kelas ya Bu ya. Ya, karena mungkin tadi alasannya memang kelasnya luar biasa, jadi kita perlu pengkondisian ekstra gitu ya Bu. Kemudian untuk rencana tindak lanjutnya tadi, rencana tindak lanjut ke depan untuk perbaikan dari kondisi atau keadaan tersebut, Ibu tadi ingin mengadakan segitiga restitusi ya Bu ya, segitiga restitusi, kemudian pelibatan teman sejawat ya. Kemudian kapan Ibu akan melakukan target rencana tersebut dalam waktu yang pastinya gitu, kapan? Oke, mulai hari ini saya sudah mulai komunikasi dengan guru-guru yang mengajar di kelas tersebut Bu. Kemudian segitiga restitusi kemarin sudah saya lakukan setelah kegiatan pembelajaran dengan anak-anak yang emang punya masalah belajar di kelas, sudah saya lakukan. Mungkin untuk kegiatan pembelajarannya yang penerapan di selanjutnya akan saya lakukan di pembelajaran minggu depan. Jadi udah punya target ya Bu ya? Minggu depan akan saya coba kaji ulang, kemudian saya lakukan pembelajaran lagi, gimana ada perubahan atau tidak. Jadi Bu sudah mulai dari hari ini ya Bu ya, sudah berkomunikasi dengan rekan sejawat. Kemudian targetnya nanti di pembelajaran minggu depan, Ibu sudah akan melakukan perubahannya dari rencana-rencana aksi tadi. Baik Bu, terima kasih
kita tunggu ya Bu ya hasil lebih baiknya dari rencana-rencana ini. Semoga mendapatkan hasil yang lebih baik gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Ferdesi atas waktu dan kesempatannya. Saya mohon maaf kalau ada yang salah.